Ini sebentar, kita ada yang mau menyapa sih. Ya. Saya tidak mengganggu di sini, saya cuma mau bekerja. Mohon maaf nih. Ya. Tempat duduk kita ini saat ini kan tadi Mbak. Ini Mbak di tengah-tengah gitu ya? kita. Karena di sini banyak sosok anak kecil, Pak. Di sini banyak sosok anak kecil yang biasalah kalau anak kecil itu kan tingkat keingintahuannya lebih besar. Iya. Jadi mereka ingin tahu, pasti mereka di sini tuh berkeliaran dan memainkan banyak-banyak hal yang ada di sini, terus mengganggu. Ada juga yang minta gendong sekarang, tapi saya tidak mau mengutarakan dari tadi. Sekarang itu minta gendong dari salah satu kru yang ada di sini gitu. Mungkin ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Josh Bloko Misteri Channel bareng saya Aryo Kundo. Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat Josh Bloko Misteri dimanapun berada yang sampai saat ini masih selalu mensupport, selalu menonton video-video cerita-cerita misteri dari Josh Bloko Misteri dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan rezekinya dan dilancarkan semua urusannya. Amin. Kali ini Josh Bloko Misteri berada di ketinggian 1350 dbl, tepatnya di Gunung Centong, di atas Candi Sukuh, Ngargoyoso, Karanganyar. Dan saat ini Josh Bloko mengajak narasumber, yang kebetulan narasumber ini namanya Mbak Melati, asli warga dari Segoro Gunung Ngargoyoso, yang kebetulan Mbak Melati ini adalah seorang indigo. Seperti apa cerita yang akan diceritakan di Josh Bloko Misteri pada teman-teman semuanya, langsung saja kita sapa narasumber kita saat ini, Mbak Melati. Assalamualaikum Mbak Melati, selamat sore. Semoga sehat keluarga, salam untuk keluarganya. Kisah Mbak Melati disebut atau banyak orang menganggap Mbak Melati ini adalah seorang indigo. Itu awal mulanya seperti apa, Mbak? Ya kalau bicara soal indigo ya Pak, saya itu berawal dari waktu itu saya masih kecil, masih sangat kecil itu saya ingat banget bapak saya sering cerita kalau saya itu sering berbicara sendiri. Jadi seolah-olah saya itu punya teman, tapi sebenarnya saya pun juga tidak tahu. Itu berkembang sampai saya besar. Waktu itu saya SMP kelas 3 kalau tidak salah, seingat saya merasa saya itu bukan manusia normal. Saya merasa seperti orang gila waktu itu. Saya berontak. Saya pulang sekolah karena di sekolah itu saya sempat bingung kenapa saya bisa melihat sosok-sosok yang di situ tidak saya kenal, tapi teman-teman saya yang lain nggak bisa lihat. Jadi nggak bisa lihat sama sekali. Terus saya mencoba untuk menenangkan diri saya. Saya pulang, saya tanya sama bapak saya, Pak, wow niku kelantan sekolah niku ketemu dengan orang-orang yang tidak saya kenal. Tapi begitu saya bilang sama teman-teman saya tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Saya malah dikira halusinasi seperti itu. Nah, selang waktu saya masuk SMA itu saya sekolah di SMA, saya masih terus terbiasa dengan hari-hari yang saya seperti itu. Sampai saya tuh sering banget murung di kamar. Apakah saya ini tuh orang yang tidak normal? Saya merasa saya itu gila. Saya merasa kadang sampai saya tuh nangis semalaman hanya karena saya merasa kenapa saya harus melihat seperti itu gitu. Dan waktu saya SMA, saya sempat mengalami sakit. Waktu itu kalau tidak salah saya sakit, saya dibawa ke rumah sakit dan saya sempat koma. Waktu SMP? SMA. Waktu masuk SMA kelas 1 saya sempat koma. 4 hari saya koma. Saya bangun dari koma. Saya pikir saya bangun dari koma itu saya sudah menjadi manusia normal. Tapi begitu anehnya adalah saya tidak tahu bahasa Jawa sama sekali.
Padahal saya asli orang Jawa. Oh. Tapi begitu saya bangun dari koma, saya tidak tahu bahasa Jawa sama sekali. Bahkan orang berbicara bahasa Jawa, saya seperti plonga-plongo tidak tahu. Kalian ngomong apa gitu. Yang saya kenal di situ hanya ibu saya. Dan di rumah sakit itu saya tidak melihat manusia biasa, hanya ibu saya. Semuanya manusia di luar manusiawi biasanya. Iya. Jadi alam yang mereka juga fisiknya pun tidak terbentuk sempurna seperti kita. Ada yang penuh dengan darah, ada yang tidak punya kaki, ada yang tidak punya mata. Semuanya saya lihat di situ. Dan yang hanya tampak asli nyata adalah ibu saya. Dan di situ saya bertanya, kenapa saya bisa seperti ini? Bahkan waktu bapak saya datang, saya mengenalnya, beliau pun perlu waktu, dan saya bertanya, bapak saya bicara apa? Karena beliau mengatakan dengan bahasa Jawa. Saya sama sekali tidak tahu bahasa Jawa. Terus pulihnya bisa Jawa lagi? Pulihnya waktu itu saya dibawa pulang. Kalau orang Jawa itu mau diruqyah Pak mungkin. Iya. Karena gitu ya? Ya ayah saya itu mencari berikhtiar bagaimana caranya saya supaya kembali normal. Saya dibawa ke salah seorang pintar. Beberapa orang pintar itu sudah menyerah. Terus ada salah satu orang pintar. Dia itu orang asli Ngargoyoso juga. Awalnya saya sempat dibawa ke orang pintar yang di Jawa Timur. Iya. Itu, tapi orang Jawa Timur itu diundang. Beliau tidak mampu. Terus katanya ada yang sangat kondang, salah satu orang pintar yang bisa menutup indera mata saya katanya. Begitu hari ini saya didatangkan bertemu dengan dia, saya seperti ingin bertengkar dengan dia. Dia tuh Anda mau ngapain gitu loh, mau ngapain? Terus dia bilang mau menyembuhkan saya. Oke, saya berterima kasih kalau jenengan bisa menyembuhkan saya. Ketika dia datang ke saya, waktu itu saya disuruh mandi, terus saya disuruh tidur satu malam saja sendiri. Besok pagi saya dengar orang yang mengobati saya meninggal dunia. Ya, terus saya pikir dia meninggal, mungkin ilmu yang ada di diri saya akan terbawa sama dia. Ternyata tidak. Justru disitulah puncaknya saya semakin tahu bahwa ada alam lain yang bisa saya lihat gitu. Jadi di situ saya semakin tahu, dan kebetulan saya di situ semakin bertanya-tanya kenapa, padahal posisi di situ saya masih remaja kan. Jadi saya nggak tahu harus apa, terus saya bilang sama ayah saya, sudahlah cukup, mungkin memang ini harus digariskan seperti ini. Terus saya mencoba menenangkan diri saya mencoba mengontrol, masih belum bisa, saya terus berontak, kenapa saya harus seperti ini, menangis terus Pak Niku, sampai hal-hal mistis itu banyak banget. Pernah kejadian seperti ini, saya itu mengetahui orang di depan mata saya itu akan jatuh, dia akan mati di depan saya. Tapi saya tidak berani mengatakan itu karena saya tidak punya bukti yang nyata. Tapi saya cuma bilang, dia seorang perempuan, Mbak hati-hati, di situ ada lubang. Dia keluar dari parkiran, waktu itu saya sekolah, keluar dari parkiran sekolah, saya masih memantau dia. Benar, langsung ditabrak mobil dan dia meninggal di tempat. Masya Allah. Ya, jadi saya langsung menangis di situ, saya nangis. Kenapa saya tidak bisa menolong orang dengan kelebihan saya gitu. Sedangkan saya tahu dia akan mati, tapi kenapa saya tidak bisa mengatakan itu. Jadi di situ saya merasa bersalah. Kalau memang saya ditakdirkan mempunyai kelebihan ini, saya minta sama Allah supaya saya bisa minimal membantu orang dengan kelebihan saya. Disitulah saya pun menjadi sangat murung juga. Pulang sekolah saya murung. Padahal saya sudah sempat mengingatkan mbaknya itu, dia seorang kakak kelas saya. Padahal satu minggu setelah itu dia akan ujian nasional yang akan menentukan kelulusannya dia. Tapi dia harus mati di tempat. Saya tahu dia akan jatuh, dia akan mati, tapi saya tidak bisa mengatakan itu. Karena saya takut, saya benar-benar takut, saya takut nanti kalau sampai dia bilang, "Wah, mendoakan aku supaya mati," bagaimana? Saya malah jadi ribut dengan dia, bagaimana? Di situ saya pulang sekolah, saya nangis, saya berteriak. Di situ semua kan waktu itu SMA dihitamkan karena meninggalnya dia tepat di depan sekolah. Jadi seperti itu. Lambat laun sekolah saya tetap berusaha normal. Terus saya masuk ke dunia kerja. Lulus sekolah, saya masuk dunia kerja.
Saya bertemu dengan banyak orang lagi, saya bertemu dengan hal-hal baru lagi. Di situ saya semakin berusaha menata diri saya. Saya menata diri saya untuk menerima apa yang ada di diri saya. Masih belum bisa. Waktu itu saya kerja, saya lembur. Ya. Saya lembur bersama 2 orang teman saya. Saya waktu itu bekerja sebagai seorang kasir. Ada di sebuah rumah makan. Terus di situ ada 3 lantai, Pak. Saya sudah bilang sama teman saya, jangan naik ke atas. Di atas sedang ada perseteruan. Dia bilang ke saya, oh ngawur, mau tidur anak uang. Di atas tidak ada orang. Di atas sedang ada perseteruan. Benar, di perseteruan itu adalah perseteruan makhluk di luar manusia. Nah, terus akhirnya benar. Dia naik ke atas, dia pingsan karena melihat sosok pocong yang berlumuran darah. Di lantai 3 Iya, di lantai 3. Terus dia pingsan, dia sadar dari pingsan, dia nangis histeris. Sampai histeris. Tapi saya berusaha untuk menenangkan dia, nggak apa-apa. Dia nggak akan ganggu kita. Kalau kamu nggak ganggu, saya sudah ingatkan, jangan naik. Mungkin dari mulut ke mulut sampai banyak orang yang tahu kalau saya itu beda dari yang lainnya. Iya. Seperti itu. Terus lambat laun saya menikah. Saya kebetulan bertemu dengan orang yang satu frekuensi dengan saya. Suami saya itu Yang saat ini? saat ini suami saya itu masih paham juga akan hal-hal seperti itu gitu. Saya berterima kasih sekali karena saya dijodohkan dengan orang yang sefrekuensi dengan saya gitu, Pak. Seandainya tidak, misalkan saya dijodohkan dengan orang yang tidak mau mengenal hal seperti itu, bagaimana saya akan semakin gila dong. Iya. Saya akan semakin seperti apa gitu. Pengalaman pertama kali menikah, maksudnya di momen-momen awal saya menikah itu saya sudah diguncang dengan hal misteris yang sangat luar biasa. Saat pernikahan itu ya? Iya, waktu itu saya mengantar suami saya pijat. Pijat karena badannya capek habis pijat ke salah satu tukang pijat. Di situ saya tidak merasa masuk rumah. Datang ke rumah tempat orang pijat itu saya merasa saya masuk ke hutan yang di situ di tengah-tengahnya itu ada istana yang besar gitu. Istana tapi penuh dengan penjara. Penuh dengan penjara, di situ ada orang berteriak-teriak minta tolong sekeras-kerasnya, ada anak yang ditimbun dengan batu tapi kelihatan kepalanya saja gitu. Itu suami saya belum melihat itu karena suami saya tahu hal-hal seperti itu tapi hanya bisa merasakan. Tidak bisa melihat secara langsung. Waktu itu ya udah kita normal pijat biasa. Terus habis itu saya pulang. Saya merasa saya pulang. Saya ingin pulang, saya capek, saya ngantuk. Karena saya rasa pijatnya sudah selesai. Oke, saya pulang. Saya sampai di rumah. Dan apa jenengan mungkin itu adalah hal yang membingungkan karena waktu itu suami saya ternyata dia bilang, "Loh, Mah, kita belum pulang gitu loh. Aku masih di sini." Tapi saya merasa saya sudah tidur di rumah. Saya sadarnya itu waktu itu katanya kalau tidak salah suami saya membacakan saya sebuah surat dan saya bangun dari tidur. Ya dari mana? Aku gitu. Kamar mandi kan. Loh, kita baru pulang. Ternyata suami saya itu benar-benar membawa saya gitu loh, membonceng saya di motornya. Tapi dia merasa aneh kenapa saya tidak berbicara sama sekali. Ternyata yang dibonceng dia adalah sosok lain. Saya pun pulang dengan orang lain, dengan sosok lain. Oh, kejadiannya gitu. Iya, Saat jadi itu pijat benar-benar itu nyata. Pijat itu pulang, saya pulang, saya merasa pulang dengan suami saya. Saya sampai rumah langsung tidur. Saya merasa dia bilang mau ke kamar mandi. Tapi begitu saya bangun dia bilang dia pulang dengan saya. Terus tapi saya diem aja. Bahkan saya hampir membunuh suami. Membunuh. Jadi sampai melakukan hal-hal yang sangat luar biasa gitu. Bahkan melukai diri saya sendiri dengan sebuah berbagai hal, Pak. Iya. Jadi di situ saya bertanya-tanya, ya kah? Terus habis itu kita sholat bareng, minta disadarkan sama Allah apa yang terjadi. Nah dari situ saya tahu, oh jadi mungkin kita sama-sama diganggu. Dan saat itu mungkin saya sedang lelah karena sudah banyak saya tidak fokus. Jadinya saya bisa pulang dengan sosok lain yang itu menjelma sebagai suami saya. Begitupun suami saya pulang dengan seorang lain menjelma sebagai saya. Dia kaget, sangat kaget waktu itu. Kita manusia normal tapi harus melalui itu baru awal pernikahan. Terus mulai lagi semakin kesini sebentar kita ada yang mau menyapa.
saya tidak mengganggu di sini, saya cuma mau bekerja. Waktu itu saya berontak juga. Ya kenapa aku harus seperti ini? Apa kamu mau menerima saya? Sampai saya bertanya itu. Nggak perlu dipikirkan, harus belajar tenang. Tapi dia selalu support saya untuk tenang. Ya. Mungkin di sini percaya atau tidak percaya, saya sempat naik gunung dengan suami saya. Tapi itu sebelum menikah. Di Gunung Lawu ini? Ya, naik gunung ke Gunung Lawu itu cuma sampai ke Kawah Candra di Mukoniko. Iya. Saya pulang, ada salah satu binatang yang ikut saya, tapi tidak kasat mata, tidak terlihat mata. Iya. Itu macan putih. Kenapa kamu ikut saya? Saya diutus oleh seorang dewi bernama ini untuk ikut kamu. Sampai sekarang dia ikut saya di sini juga. Di sini pun orang juga bertanya. Kadang saya suka berbicara sendiri, padahal saya punya satu teman yang dia itu dari saya lahir sampai sekarang ikut saya. Yang bukan juga golongan dari Iya. manusia ya? Dia sangat cantik, parasnya sangat luar biasa, tapi dia seorang perempuan. Ketika ditanya, saya tanya, nama kamu siapa? Dia menyebutkan nama saya. Iya. Enggak, Pak. Jadi ikut terus kemanapun dia pergi, itu ya ikut terus kemanapun saya pergi, ikut terus sampai sekarang pun dia bilang, kalaupun nanti kamu sudah pergi ataupun meninggalkan dunia, saya akan tetap ada bersama anakmu. Gitu. Dia mengatakan kepada saya. Padahal saya berharap jangan ada garis keturunan saya yang ikut dengan saya seperti ini. Karena mungkin saya masih berpikir seperti ini, Pak. Kalau orang-orang seperti saya itu, kalau mereka tidak tahu sendiri, mereka menganggap saya itu seperti gila gitu. Iya. Kebanyakan orang pasti menganggap alah halusinasi itu seperti itu, Pak. Padahal memang itu yang terjadi. Seperti sekarang, jenengan merasa atau tidak, punggung jenengan sedang dibuat mainan. Merasa atau tidak sedang buat mainan. Terus ada yang sedang bermain-main HP ini. Kita juga tidak tahu nanti hasil videonya seperti apa ya. Iya. Sedang bermain-main HP. Tapi saya sudah minta untuk tidak mengganggu. Iya. Kalau yang jenengan utarakan ini saya kerasa ya di sini agak kayak Ada yang bermain-main di punggung jenengan. Dia sedang menggoda, Mas. Dia sedang berusaha mengecohkan fokusnya kita. iya. Mohon maaf Mbak, untuk temennya Mbak Melati tadi apa saat ini pun Ada ya di sini, ada di sini, tapi dia cuma diam, Mas. Dia memantau, dia mengetuk pundak saya. Apa yang harus saya bicarakan dan apa yang tidak perlu saya bicarakan. Itu Dia penting, seperti ya. itu. Ya seperti itu. Dia terus ada di sini mengatakan seperti itu. Jadi pas saya dijemput itu saya bilang, saya bertanya dulu, kira-kira saya berangkat nggak? Itu yang mau saya tanyakan. Iya. Lanjutkan. Terus saya berangkat enggak? Dia bilang berangkat. Orang-orang yang mau menemui kamu orang-orang baik. Mereka punya banyak sejarah. Mereka orang-orang baik. Berangkatlah gitu dia bilang. Oke, saya berangkat. Tapi kamu ikut dengan saya. Saya bilang tanpa diminta pun dia pasti ikut saya. Iya. Karena basicnya juga melindungi juga, maksudnya kalau ada seperti tadi saya di bawah, saya sudah hampir diserang. Mau ke sini tadi ya? Iya, itu di bawah sini sudah hampir diserang, tapi teman saya langsung datang menjaga saya. Saya sudah sambil makanya saya bilang di sini areanya sensitif, Pak. Saya bilang seperti itu. Di pendopo tadi ya? Iya, pendopo. Dia langsung mau menyerang saya. Kalau menyerang itu, dia mau memasuki tubuh saya. Ketika saya berhasil dimasuki sosok lain, saya di situ akan sangat-sangat terluka, Pak. Karena waktu itu saya pernah mencoba beradaptasi dengan orang yang sudah meninggal. Iya. Waktu itu salah satu rekan minta saya coba apa benar sih kamu kayak gitu. Dia masuk ke tubuh saya membicarakan semua hal, tapi hal yang saya bicarakan itu adalah hal yang ingin diutarakan orang yang sudah meninggal gitu. Jadi dia masuk, tapi setelah itu saya sakit. Setelah dia berhasil keluar, saya pasti sakit. Saya sakit. Nah, disinilah punyanya saya mau belajar. Kalau seandainya saya bisa membantu orang, dia ingin berinteraksi dengan orang yang mungkin ingin sekali dia interaksi tapi sudah tidak ada, jangan diberi sakit gitu. Maksudnya saya ingin tubuh saya lebih dikuatkan lagi gitu. Terus dan lebih bisa mengontrol ya. Iya. Lebih bisa mengontrol itu karena
ketika dia sudah keluar dari tubuh saya sakit kan, itu malah merugikan saya. Orang-orang jadi makin bertanya, nek memang benar-benar kuat, kenapa begitu setelah itu saya harus sakit gitu loh. Itu, Pak. Terus banyak sih kalau cerita misteri, bahkan di keseharian saya pun saya seperti hidup di alam mereka juga, karena berpapasan setiap hari, berbicara setiap hari, bahkan selalu bertemu setiap hari gitu. Dan nggak ada bedanya ya dengan nggak ada bedanya dengan manusia biasa. Jadi harus pintar-pintarnya saya menempatkan diri. Saya harus benar-benar pintar di mana saya hidup dengan manusia, layaknya saya menjadi manusia biasa dan hidup berdampingan dengan manusia yang sudah berbeda alam seperti itu. Ya, mohon maaf Mbak Melati, tadi sempat di awal Mbak Melati cerita mobil kita yang dipakai di Mbak Melati, ada sosok yang berada di mobil itu. Ya, sosoknya itu adalah 2 orang perempuan. Dia itu pakai baju penari. Makanya saya tanyakan, saya belum berani menanyakan Pak waktu di mobil, karena kan tadi saya takut mengganggu supirnya fokus menyetir, karena saya baru jenengan pancing, baru saya mau mengutarakan. Jadi memang ada sosok 2 perempuan di dalam mobil, tepatnya di jok paling belakang. Dia duduk di jok paling belakang. 2 perempuan pakai baju penari dengan anggun dan sangat cantik. Tapi menurut Mbak Melati ini tidak masalah ya, tidak kontra dengan kita ya? Insya Allah tidak masalah Pak, karena tadi saya sudah mencoba tahu dulu dari mana asal mulanya. Pantes tadi jenengan bilang dari Kayangan. Oh benar kalau dari Kayangan, karena memang sosoknya itu anggun, seperti dayang-dayang gitu loh Pak. Jadi karena kita memang mobil yang dipakai operasional kita untuk ekspor ke satu tempat yang lain, dan tempat-tempat yang kita kunjungi tentunya tempat-tempat yang penuh dengan misteri seperti itu. Iya, dia seperti dayang-dayang. Tapi tadi dia sempat mau berkomunikasi dengan saya, tapi saya menolak. Kalau kamu mau berkomunikasi mungkin nanti. Kalau kamu masih di sini mungkin nanti saya akan menerima, tapi untuk sekarang tidak. Jadi saya mencoba untuk melawan dulu komunikasi dengan dia. Jadi dia itu berusaha untuk saya ingin masuk mengutarakan. Dia ingin masuk ke diri saya untuk mengutarakan apa yang ingin dia utarakan kepada teman-teman di sini sebenarnya, karena memang dia ikut dengan tujuan tertentu. Ya. Mungkin nanti setelah ini Mbak Melati bisa ngobrol lebih jauh tentang itu. Dan mohon maaf ini, tempat duduk kita ini saat ini kan tadi Mbak Melati di tengah-tengah kita, karena di sini banyak sosok anak kecil Pak. Di sini banyak sosok anak kecil yang biasalah, kalau anak kecil itu kan tingkat keingintahuannya lebih besar. Jadi mereka ingin tahu, pasti mereka di sini tuh berkeliaran dan memainkan banyak-banyak hal yang ada di sini, terus mengganggu. Ada juga yang minta gendong sekarang, tapi saya tidak mau mengutarakan dari tadi. Sekarang itu minta gendong dari salah satu kru yang ada di sini gitu. Mungkin ada yang merasa pundaknya berat, ya coba beristighfar saja, karena dia sedang minta gendong sekarang. Banyak sosok, tapi kebanyakan sosok anak kecil yang ada di sini adalah sosok perempuan. Ya, menurut saya tempat ini dulu pernah terjadi sebuah misteri, kejadian yang menyebabkan banyaknya anak perempuan di sini. Kalau tidak salah di tempat ini dulu banyak perempuan yang diperkosa, Pak. Banyak perempuan yang diperkosa, tapi malah dibunuh. Mereka dibunuh saat bayinya sudah lahir. Dan bayi itu lahir tanpa air susu dari ibunya tidak akan bisa hidup. Otomatis mereka juga akan mati. Dan di sini banyak sekali bayi perempuan yang dibuang begitu saja tanpa dikuburkan dengan baik. Saya tidak tahu itu pada zaman apa, saya tidak tahu, tapi saya bisa melihat kejadiannya itu ada di sini. Tepat di bangunan yang kita sekarang tempati ini. Banyak sekali anak perempuan, mereka tidak
memakai baju. Hmm. Ibunya dibunuh secara tragis, bahkan ada yang digantung, ada yang dicapik-capik pakai, kalau alat zaman dulu seperti tombak itu, Pak. Seperti tombak yang dibuat merobek-robek manusia. Banyak daging di sini, banyak daging bercacaran di sini. Tapi kita tidak perlu membahas itu. Tapi yang saya tahu di sini memang seperti itu. Makanya di sini banyak anak perempuan, karena banyak di sini banyak perempuan yang dilecehkan sama mungkin hanya ada beberapa lelaki ya yang mungkin bisa dihitung. Tapi hampir kebanyakan penduduknya itu perempuan yang dilecehkan. Dan mereka kebanyakan juga melahirkan bayi perempuan. Makanya di sini kebanyakan anak-anak yang ada di sini itu adalah anak-anak perempuan. Iya. Dan sedang mengganggu. Oke, Mbak Melati, terima kasih sudah mau bercerita di channel Just Blog Mystery. Mungkin setelah ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dalam suasana lain. Nah, dan tentunya pesan Mbak Melati sendiri sebagai seorang indigo untuk teman-teman yang ada di rumah penggemar channel Just Blog Mystery. Dari saya sih buat teman-teman semua, dimanapun kita berada, bisa atau tidak kita melihat sosok selain diri kita, sebaiknya jaga perkataan, jaga sopan santun, dan tetap menjaga diri kita sebaik-baiknya. Terus juga jangan lupa bahwa di atas langit masih ada langit, dan kita itu ada yang menciptakan. Dan jangan lupa juga bahwasanya gaib itu memang ada. Kalian tidak boleh memandang itu sebelah mata, karena memang itu ada gitu. Terus dan pesan saya juga, kalau kalian menjumpai orang-orang yang mungkin seperti saya, jangan kalian sangkal mereka itu sebagai orang gila. Tapi cobalah belajar untuk bertanya kepada mereka apakah itu benar. Mungkin kalian bisa mengenal mereka lebih dalam lagi. Intinya jaga sopan santunnya dan attitude-nya dimanapun berada dan kepada siapapun, karena kita tidak tahu siapa yang suka dan tidak suka terhadap kita, makhluk-makhluk luar yang suka atau tidak suka. Pokoknya tetap jaga attitude-nya. Tentunya juga pesan ini untuk Just Blog dan tim ya, karena kita kan selalu bepergian, berinteraksi di tempat-tempat seperti itu. Sekali lagi terima kasih Mbak Melati. Salam untuk keluarganya, semoga bahagia semuanya, keluarganya sejahtera. Kalau teman-teman Just Blog Mystery dimanapun berada, sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel Just Blog Mystery ini, segera tekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan tentunya dengan subscribe teman-teman itu memberikan semangat kepada tim Just Blog Mystery untuk menggali cerita-cerita misteri dan membuat video-video cerita misteri berikutnya, dan selalu setia menemani hari-hari Anda semua. Salam Om Iris, obrolan misteri.